Sudah? Ya, ya. Kordip sudah di dalam ya, Ketua, sudah hadir. Udah hadir? Ini Pak Kordip. Siang, pimpinan Pak Masudi. Siang. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih udah kita sibukkan waktunya nih, Bang. Di rumah, nggak apa-apa. Siap. Sebelumnya, secara virtual kita mau ucapin selamat ulang tahun dulu nih buat Bang Masudi nih. Semoga sehat selalu. Panjang. Amin. Terima kasih. Selalu. Terima kasih. Amin. Yes. Amin. Sama-sama sehat buat kita semua. Amin. Nio pilihnya virtual. Ketua, hampura ketua, ini nggak bisa direkod ya? Ketua. Iya. Ini nggak bisa direkam ya? Direkod ini nanti recordingnya dari kami, Pak. Oh, gitu. Jadi nanti kita share, Pak. Oh, siap. Di YouTube, baik. KPU Terima kasih. Ayo, tarik. Bang. Ayo mulai ditarik. Terima kasih juga sudah membersamai ini Pak Ketua Arif Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua, Mas Alendra. Ya, sehat Pak Ketua ya. Sehat, alhamdulillah. Semoga semuanya juga sehat. Amin. Bang Didi Bawaslu, terima kasih sudah hadir juga nih. Ada Ketua Pak Susanto juga, terima kasih sudah membersamai. Ya, Pak Ketua, sehat terus ya. Masya Allah, kayaknya sehat banget ini. Harus sehat, Pak Ketua. Alhamdulillah. Ya. Jangan sampai naik jadi level 5 ntar. Yang penting jangan kayak Maici, level 12. Masya Allah. Ayo tarik mulai. Mau kemana sih emang, buru-buru amat? Kalau ke warteg juga waktunya terbatas sekarang Bang Ando. Aduh. Ini ketua partai mau ketemu ntar sore, makanya biar cepet. Iya. Mau laporan ini hasilnya. Laporan ini kayaknya nih. Ayo buru-buru pulang deh, jadi nyari wifi yang kencang. Lima menit lagi kita mulai Pak Sekretaris ya. Baik Pak Ketua. Ya. On MC-nya siap-siap ya Bapak Ibu. Baik Pak Sekretaris. Bu Nona, mohon diinformasikan kepada peserta Bu Nona.
Baik. Assalamualaikum kepada seluruh peserta. Mohon maaf, ada tata tertib yang harus saya bacakan terlebih dahulu untuk kegiatan sosialisasi penggantian antar waktu anggota DPRD. Kepada peserta, mic dalam posisi mute atau tidak aktif, mengisi link daftar hadir yang ada di dalam chat Zoom meeting, wajib mengisi daftar hadir, format nama peserta, partai atau instansi, atau pelaksana pemilu, spasi nama peserta. Dan setiap peserta wajib untuk mengaktifkan gambar tanpa harus menghilangkan dan apabila ada masukan nanti bisa langsung mengechat via chat atau nanti bisa dipilih sama moderator dari KPU Kota Tangerang. Terima kasih. Anak siapa tuh? Hati deh. Link absen mau di-share kembali. Saya belum dapat nih. Baik Terima Pak, kasih. kami share kembali di via chat untuk link absen ya. Terima kasih Bang Irwan sudah membersamai. PS ini luar biasa. PKB juga terima kasih. Demokrat juga sudah hadir. Bang Ferdi. Orang Jalan Samangka. Siap, Ketua, siap. Wah, ini ada Bang Haji Komar, Bawaslu. Terima kasih sudah ikut. Ngopi dulu, Bang Ando. Siap. Sama-sama Udah Pak Ketua. Pak Ketua lagi. Buah. Didoain mah amin aja Pak Bang Ferdi. Amin. Wait. Bang Heri. Paling ganteng di PKS, Bang Heri.
Saya dimulai Pak Ketua? Atau masih Ya, menunggu? ayo. Mulai. Pak Mulai Rustana ya? udah siap. Pak Rustana? Sudah siap Pak Rustana? Ya sudah, silakan. Baik, silakan Bu Nona. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Provinsi Banten ada Pak Masudi. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang. Yang terhormat Asisten Daerah 1 Kota Tangerang atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kesbangpol Kota Tangerang atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kota Provinsi Banten. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tangerang. Yang terhormat Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kota Tangerang. Yang terhormat pimpinan Partai Politik Kota Tangerang. Dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di aplikasi Zoom dalam rangka sosialisasi penggantian antar waktu anggota DPRD. Para hadirin yang saya selaku MC akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat paparan materi, yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Ketua KPU Kota Tangerang, Bapak Mas Salendra, sekaligus pembuka acara untuk hari ini, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nona. Suara saya kedengeran nggak, Bu Non? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Dengar, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya
Ya, yang saya hormati yang pertama Bang Masudi selaku KPU Provinsi Banten, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau bisa membersamai kita hadir akan memberikan pencerahan sebagai pemateri dalam giat pada siang hari ini. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan dan kelancaran juga kesuksesan dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan komisioner KPU Kota Tangerang, ya, dan juga jajaran sekretariat KPU Kota Tangerang yang sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Para peserta dari partai politik yang sudah hadir, terima kasih atas atensinya, dan juga ada dari kawan-kawan KPU Lebak, ada Bulita, ada dari KPU Pandeglang, itu ada Kang Ahmadi. Terima kasih atas waktu luangnya untuk ikut hadir dalam kegiatan pada siang hari ini. Kemudian juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi yang masih ada ya saat ini, yang memang untuk Kota Tangerang kita masih masuk pada level zona 4 ya. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa mengadakan kegiatan acara luring seperti biasa pada umumnya. Dan perlu diketahui juga bahwa pada siang hari ini merupakan launching ya, launching perdana kegiatan mengulas pemilu atau istilahnya itu melulu. Nah, ini luar biasa diinisiasi oleh kawan-kawan KPU Kota Tangerang, ini Pak Rustana dan kawan-kawan di Divisi Teknis dan Parmas. Mudah-mudahan diawali dengan kegiatan sosialisasi penggantian antar waktu anggota DPRD. Insya Allah nanti akan ada ulasan-ulasan dan kajian kepemiluan ya menuju pemilu serentak tahun 2024 yang memang mesti disiapkan dengan baik ya oleh kami tentunya sebagai penyelenggara pemilu dan juga teman-teman peserta pemilu. Dan perlu diketahui juga bahwa selama pengabdian saya di KPU Kota Tangerang, saya pernah beberapa kali ikut berproses menangani proses penggantian antar waktu. Ya, yang pertama itu case-nya ya diantaranya karena meninggal dunia, kemudian juga ada yang tersangkut dengan persoalan hukum. Kira-kira seperti itu. Itu yang saya ingat ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman di sekretariat dan teman-teman partai politik bisa mengkoreksi itu semua. Yaitu di periode anggota DPRD 2014-2019. Dan ada satu lagi itu sebetulnya di akhir masa jabatan ya. Tapi memang itu tidak bisa digantikan oleh anggota DPRD berikutnya karena memang masa waktunya itu kurang dari 6 bulan sebelum masa akhir jabatan di periode tersebut. Kemudian juga bahwa yang perlu diketahui nanti mungkin akan diulas banyak oleh Bang Masudi dan juga oleh moderator dan kawan-kawan juga nanti bisa bertanya, itu terkait dengan PKPU nomor 6 2017 pasal 5 ayat 1. Ya, ini terkait dengan penggantian antara waktu. Yang pertama itu meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri dan atau diberhentikan. Nah, mekanisme lainnya nanti mungkin secara gamblang akan banyak disampaikan oleh pimpinan kami KPU Provinsi Bang Masudi, didampingi oleh Kepala Divisi Teknis Pak Rustana. Saya pikir itu mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir dan ikut serta dalam kegiatan mengulas pemilu atau melulu ya, kalau kata orang Betawi melulu mah dia lagi tapi ini singkatan mengulas pemilu, kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa enjoy dan bisa menikmati dan bisa berbagi cerita ya terkait dengan kegiatan tema penggantian antara waktu. Saya pikir itu untuk mempersingkat waktu saya buka pertemuan kajian mengulas pemilu ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua KPU Kota Tangerang untuk sambutan sekaligus pembuka acara untuk pada siang hari ini. Para hadirin, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke paparan materi. Untuk paparan materi hari ini kita ada narasumber dari KPU Provinsi Banten, yaitu Bapak Masudi. Untuk paparan materi akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Rustana. Kepada Bapak Rustana, kami persilakan. Mohon maaf, Bu Rona, saya lupa tadi ada teman-teman Bawaslu belum saya sebut. Mohon maaf, Bang Komar baik. sama Kang Didi, Silakan, terima Pak kasih sudah hadir. Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Kami persilakan kepada Pak Rustana sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan satu acara yang insya Allah acara tersebut ini bermanfaat buat kita semua. Dan sholawat teriring salam semoga tercurahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya suaranya terdengar jelas? Terdengar Pak Jelas sekali, Rustana? Pak. Jelas sekali, Pak Rus. Tapi wajah saya kayaknya kurang fit ya. Belum aman berarti. Iya. Tanggal Iya, tua, jadi Pak Rus. anak saya hari ini hari kelima lagi sakit. Tadinya hari ini mau dibawa ke dokter tapi panasnya sudah turun jadi nggak jadi. Ya saya minta didoakan biar anak saya cepat sehat walafiat dan juga kita sama-sama berdoa sebelum acara ini kita berdoa kepada Tuhan kita atas segala musibah pandemi Covid yang masih sangat mengkhawatirkan negara kita agar kita terbebas dari Covid yang sudah lama menetap di negeri kita ini. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa dimulai. Baik, selanjutnya yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan kami di Provinsi Banten, Bapak Masudi SE. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita, walaupun saya hanya mengontak beliau awalnya, cuman nggak keangkat karena lagi sibuk, tapi dikirimkan pesan, beliau menjawab dan langsung merespon untuk kegiatan hari ini. Dan juga pimpinan kami yang lain di Provinsi Banten, yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ketua KPU Kota Tangerang, Bapak Ahmad Selendra, rekan-rekan komisioner di KPU Kota Tangerang. Di sini ada Pak Gozali, Pak Kori Ayatullah, Pak Subhan, belum muncul di permukaan ya? Belum, masih ada kendala mungkin. Dan tak lupa Pak Sekretaris berikut jajarannya yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini terlaksana dengan baik insya Allah sampai selesai. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan, seluruh peserta kegiatan sosialisasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Tangerang, terutama dari partai peserta pemilu. Tadi saya lihat sudah ada dari Partai Demokrat, Partai Berkarya, PBB, PSI, PKS, PKB, Nasdem, P3, PDIP ya ini. Ada lagi yang saya belum sebutkan? PSI tadi Ya, sudah ada, Pak. Sudah ya, PSI. PKS hati-hati. Para ketua umum partai tingkat kota atau LO yang mewakili. Dan yang terhormat, rekan Di mute itu Pak Rustana. Mute Pak Rustana, ke-mute. Otomatis mute nih. Iya, otomatis ya. Pak Rustana ke-mute ya. Ya udah, sudah ya.
Dan ada rekan kita juga Pak dari Bawaslu, ada Pak Haji Komar ya, Pak Didi, Ibu Sipa, Pak Tona, dan teman-teman dari KPU, anggota KPU se-Banten. Tadi saya lihat dari Pandeglang ada Pak Ahmadi ya, ada Bu Lita dari Lebak, dan teman-teman yang lain yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Selain itu tolong diingatkan Pak Sekretaris, ada lagi yang saya belum sebutkan, seperti perwakilan dari pemerintah daerah Kota Tangerang hadir. Ini berkaitan juga AW ini dengan perangkat daerah ya. Hadir tidak dari Kesbang atau dari Asda 1? Belum hadir Belum ya? ada info, Pak. Belum ada info. Belum ada info. Kesbang hadir, izin Bapak. Oh iya, Kesbang hadir. Terima kasih, Bu. Ayu ini ya. Iya, sama-sama Bapak. Ya, dan semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua. Baik, tadi sudah dibuka oleh Ketua kami, KPU Kota Tangerang, terkait kegiatan kita ada di teknis penyelenggaraan itu yang baru kita rancang, namanya adalah Melulu, mengulas pemilu. Dan ini adalah kegiatan perdana kami terkait tentang sosialisasi pergantian antar waktu anggota DPRD tingkat kota. Ya, kita doakan saja kegiatan ini mudah-mudahan berjalan terus-menerus sampai kita menyambut pemilu di 2024. Nanti setelah kegiatan PAW ada lagi kegiatan berikutnya yang insya Allah kita adakan itu setiap hari Rabu pada minggu keempat di setiap bulannya insya Allah. Baik, saya tidak berpanjang kalam ya. Nanti saya langsung saya langsung serahkan kepada narasumber tunggal kita. Tetapi walaupun tunggal ini beliau ini banyak referensinya Bapak Ibu. Jadi banyak mengkaji buku-buku yang dibaca juga banyak ini beliau ini. Sedikit saya ingin memperkenalkan. Jadi beliau ini adalah Mas Hudi SE. Ya, beliau salah satu anggota KPU Banten Divisi Teknis Penyelenggaraan. Ya, jadi pimpinan kami di KPU Provinsi. Beliau tinggal di perumahan Pila Dago, Klaster Kintamani, Blok G125, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Ya, beliau menjabat menjadi anggota KPU Provinsi Banten 2018 sampai 2023. Dan Pak Masudi ini beliau merupakan anggota KPU Provinsi kelahiran Aceh Sikil. Pengalaman beliau banyak ini. Beliau juga lulusan Universitas Muhammadiyah Aceh pada tahun 2007. Dan saat ini masih sedang menempuh program pasca sarjana, mungkin sudah selesai atau belum, kita doakan saja mudah-mudahan paskanya selesai. Mungkin itu sedikit dari profil Pak Masudi ya. Mudah-mudahan kita dengan disampaikannya profil ini jadi menjadi lebih dekat dengan beliau. Nanti kalau ada yang ingin bertanya terkait yang beliau sampaikan juga kita menjadi tidak canggung. Untuk itu langsung saja ya. Langsung saja sosialisasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Tangerang yang akan disampaikan oleh Pak Masudi SE. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Kang Rustana. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang Selatan, kemudian Bapak Sekretaris Pak Pandu beserta jajaran, kemudian ini teman-teman Bawaslu Kota Tangerang yang sudah berkenan hadir, rekan kita ini, kemudian ada perwakilan partai politik
dari Kota Tangerang, ya. Mudah-mudahan hadir semua. Kemudian tadi saya lihat ada, atau saya dengar ada dari perwakilan Pemda, Pemko, dari Kesbang ya, Kesbang, tetapi dari Setdako belum ya, belum ada. Nah ini ada tetangga nih, tetangga dari Pandeglang, KPU Pandeglang, sama Lebak. Selamat datang di Kota Tangerang, walaupun lewat dunia maya. Tidak ada macet-macetnya nih kalau dari Pandeglang kemari karena lewat Zoom. Mas Danang ya hadir dari rekan saya dari KPU Provinsi. Baik, karena ini sosialisasi kita, mudah-mudahan ini bisa efektif ya, meskipun lewat Zoom seperti ini, mudah-mudahan bisa efektif. Idealnya memang kita bisa tatap muka sehingga bisa acaranya bisa intensif, bisa berdialog secara bebas gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan efektif, kemudian tidak terganggu oleh sinyal dengan suara putus-putus ya. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi kita ini memang hampir tidak jauh berbeda sebetulnya dengan PAW-PAW yang periode-periode sebelumnya. Ya, kalaupun ada perbedaan sedikit nantinya. Nah, saya nggak tahu ini apakah materi saya ada yang bisa menampilkan atau bagaimana? Iya, Pak. Oke, mohon ditampilin. Pak, langsung Pak Pandu ya? Bukan. Bukan, Pak. Ada slotnya, Pak. Oke, baik. Baik, saya mohon dibantu ke halaman berikutnya ya. Jadi halaman kedua. Nah, kira-kira begini poin pembahasan kita, alur kita selama beberapa waktu ke depan. Kira-kira ini yang akan kita bahas ya. Tentu ada beberapa nanti yang saya lompati, yang saya anggap itu bisa dipelajari sendiri. Kemudian karena memang tidak terlalu penting, saya akan percepat di sana. Tetapi ada sekitar 8 poin ini yang menjadi tema atau pokok bahasan kita. Mulai dari dasar hukum, definisi, sampai dengan penetapan calon PAW. Baik, lanjut. Nah, ini dasar hukum kita. Setidaknya ada beberapa, mulai dari Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Di sana mengatur tentang PAW, kemudian ada Undang-Undang 17 2014. Ya, ini dirubah terakhir menjadi Undang-Undang 2 2018 soal susduk kalau bahasa dulu. Atau MD3 ya, anggota susduk, susunan kedudukan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD. MD3. Kemudian ada beberapa peraturan KPU 2006 tahun 2017 yang sudah dirubah terakhir 6 2019 tentang PAW. Ya. Sebetulnya ada dasar hukum satu lagi yaitu Undang-Undang Partai Politik. Ya. Undang Partai Politik. Ya. Nah, kenapa kita cantumkan Undang-Undang 17 2014 atau yang sudah dirubah Undang-Undang 2 2018 ini? Di sini juga diatur, ya, meskipun nanti pengaturannya secara langsung itu lebih banyak mengikat DPRD-nya, kemudian pemerintah daerahnya. Ya, lanjut. Nah, ini soal definisi. Saya ingin mengingatkan saja, ini semua kita sudah tahu, tapi saya kira tidak salah juga kalau kita mengingat-ingat kembali soal definisi PAW ini, ya. Siapa itu ya? Iya, soal PAW. Jadi definisi PAW ini sebenarnya kita sudah paham, tapi saya kira penting juga kita ingatkan, kita ulang-ulang lagi. Tidak terlalu rumit ya definisinya. Ini adalah merupakan proses penggantian antar anggota dewan yang diberhentikan antar waktu. Jadi proses penggantian
anggota dewan yang diberhentikan antar waktu oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya. Ya, diberhentikan dan diganti oleh calon PAW dengan suara terbanyak berikutnya. Nah, yang paling perlu ditekankan adalah dari parpol yang sama dan dapil yang sama. Meskipun nanti di belakang nanti di bawah nanti kita akan jelaskan ada pengecualian kalau di dapil itu tidak ada orangnya. Jadi meskipun di sini disebutkan dapil yang sama, tetapi dalam kondisi tertentu ada saja misalnya di dapil yang sama itu tidak ada lagi calonnya. Maka bagaimana cara jalan keluarnya? Siapa yang harus menggantikannya? Nanti kita akan lihat. Ya. Baik, lanjut. Lanjut. Ya, ini soal batas waktu. Ya, batas waktu kelewatan. Batas waktu. Nah, batas waktu. PAW itu pada prinsipnya kapan saja boleh dilakukan sepanjang yang bersangkutan masih ada masa jabatannya, belum habis periodenya. Hanya saja memang ada sedikit pembatasan diberikan oleh ketentuan perundang-undangan kita bahwa kalau yang diganti itu kurang dari 6 bulan, Mas, terhitung dari surat permintaan yang dikirimkan oleh Sekretariat Dewan ke KPU, itu kurang dari 6 bulan sisanya, maka proses penggantiannya tidak ditindaklanjuti. Tetapi kalau masih ada tersisa lebih dari 6 bulan, ya itu boleh. Tapi kalau kurang enggak, misalnya kalau masa berakhir anggota dewan itu Desember nanti, kalau sekarang masih bisa, ya bisa ya. Kalau 6 bulan itu dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, nggak bisa lagi. Mestinya paling terakhir kemarin bulan 6. Bulan 6 itu kita sudah menerima surat permohonan pengiriman penggantian calon dari DPR. Jadi dihitungnya dari surat yang diterima oleh KPU yang dikirim oleh Sekretariat Dewan. Dihitung dari sana, ya. Lanjut. Lanjut. Baik. Kemudian, ini kira-kira Kota Tangerang itu sekitar 50 kursi ya. Kalau 50 kursi itu kemudian anggota dewan parpol yang duduk di parlemen itu ada 10 kursi. 10 partai. 10 partai, ada PKB, Gerindra, PDI, Golkar, PKS, Nasdem, kemudian P3, PSI, PAN, dan Demokrat. Kita susun berdasarkan urut kacang saja. Jadi tidak ada unsur apa-apa di sini, kita susun berdasarkan urut kacang saja. Ini berdasarkan nomor urut partai sebetulnya ini, ya. Tapi tidak berdasarkan perolehan kursi. Kalau perolehan kursi mestinya disusun itu PDI dulu. Nah, ini adalah partai yang ada di DPRD Kota Tangerang. Nah, inilah yang sebetulnya berkepentingan dengan aturan main soal PAW. Karena mereka yang punya kursi, mereka juga yang punya partai-partai ini juga yang akan ada potensi untuk terjadi pergantian anggota dewan mereka di DPR Kota Tangerang. Seterusnya itu kalau ada partai di luar ini ya tentu tidak terlalu berkepentingan sebenarnya, tetapi sekedar pengetahuan kalaupun ada teman-teman di luar partai parlemen yang hadir hari ini ya nggak apa-apa, sekedar pengetahuan saja. Tapi sesungguhnya yang perlu mengetahui ini adalah partai-partai parlemen ini. Ya. Sekalipun sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa ini bukan hal baru ya, soal PAW menggantikan ini kan soal lama sebetulnya, soal lama. Jadi tidak ada hal-hal yang terlalu mendasar sesungguhnya, hanya ada hal-hal kecil saja nanti, terutama di alur kerja dan yang dilakukan oleh KPU, kemudian konsekuensinya. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah alasan pemberhentian. Tadi di pembukaan Pak Ketua, Pak Sailendra sudah menyebutkan secara garis besar alasan dilakukan PAW. Ya.
bukan alasan pemberhentian. Alasan dilakukan PAW ya, judulnya salah itu. Itu pertama meninggal dunia. Jadi anggota yang sedang menjabat kalau dia meninggal dunia berhalangan tetap ya, maka dia akan digantikan. Kemudian mengundurkan diri. Mana mengundurkan diri ini ada dua alasan, ada dua faktor. Pertama karena permintaan sendiri. Jadi dengan kesadaran sendiri misalnya anggota dewan yang sedang menjabat itu menyatakan berhenti dari keanggotaan dewan atau berhenti dari keanggotaan partai politik. Ya. Karena dua beda itu. Berhenti dari keanggotaan dewan tidak otomatis dia berhenti dari keanggotaan partai. Tetapi kalau dia mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, maka dengan sendirinya dia juga berhenti gugur status kedewanannya. Karena syarat untuk menjadi anggota dewan itu kan adalah dia anggota partai politik. Kalau dia sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik, maka status yang dia sandang sebagai anggota dewan dengan sendirinya juga akan gugur. Kemudian selain permintaan sendiri juga ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada kemarin, ya di Pandeglang tidak ada, di Cilegon seingat saya ada, di Kabupaten Serang ada, ya begitu ditetapkan sebagai calon peserta, ya peserta pilkada, maka dia dianggap sudah mengundurkan diri dengan sendirinya, ya, gugur statusnya. Ketika ditetapkan sebagai pasangan calon, maka pada saat itu dia gugur dengan sendirinya status keanggotaan dia sebagai anggota dewan. Jadi kalau dulu itu kan pada saat mencalon, ya, dia dianggap gugur status kedewanannya. Tapi sekarang tidak, karena orang mendaftar sebagai calon kepala daerah kan belum tentu lulus sebagai calon, ya, masih mendaftar akan mengikuti penelitian berkas. Kalau dia anggota partai sederhana, tapi kalau dia anggota dewan yang mencalon menjadi kepala daerah tapi lewat jalur perseorangan, tentu belum tentu juga bisa dia ditetapkan sebagai calon karena proses. Karena itu ada perubahan sedikit terhadap ketentuan ini, maka dia akan gugur, akan dianggap mengundurkan diri dengan sendirinya ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Nah, alasan ketiga adalah diberhentikan. Nah, diberhentikan ini juga dua, diberhentikan sebagai anggota DPR-nya atau diberhentikan sebagai anggota dewan. Itu beda tuh. Diberhentikan sebagai anggota DPR atau diberhentikan sebagai anggota dewan. Karena kalau diberhentikan sebagai anggota DPR, tidak diberhentikan sebagai anggota dewan, yaitu memang kewenangan partai. Yang ini yang terakhir ini adalah kewenangan partai sepenuhnya. Karena anggota dewan itu mewakili partainya, maka partai punya kewenangan 100% untuk memberhentikan anggotanya. Kalau bahasa zaman Orde Baru dulu merecall anggotanya, ya, dari keanggotaan itu. Atau dengan alasan sesuatu dia diberhentikan dari anggota partai politik. Jadi dicabut status keanggotaan partai politiknya, KTA-nya dicabut. Nah, itu bisa gugur itu. Nah, ini di alasan ketiga ini biasanya akan ada proses hukum lanjutan biasanya. Kalau alasan diberhentikan tidak tepat, dirasa tidak tepat oleh orang yang diberhentikan itu, maka dia akan melakukan perlawanan. Ya. Misalnya, dia merasa loh saya baik-baik saja, saya menjalankan tugas saya sebagai anggota dewan dengan penuh tanggung jawab, tidak pernah absen mengikuti rapat paripurna, kemudian tidak berhalangan apa-apa, tapi tidak melakukan perbuatan tercela, ya, atau tidak dihukum oleh Majelis Kehormatan Dewan, ya, kan karena kehormatan dewan juga bisa tidak pernah dihukum, bisa juga merekomendasikan karena dianggap melakukan pelanggaran etik, ya. Tiba-tiba dia diberhentikan, nah dia bisa melakukan itu. Atau diberhentikan jadi keanggotaan partai itu juga dia merasa saya ini jadi anggota partai yang taat, membayar iuran keanggotaan, mengikuti garis kebijakan partai, kemudian disiplin, tetapi tiba-tiba saya diberhentikan, maka dia akan melakukan biasanya minta majelis kehormatan partainya untuk bersidang karena dia ingin
didengarkan alasan-alasannya sebelum dia melakukan gugatan ke pengadilan soal SK pemberhentian dia. Baik, lanjut. Nah, ini alur prosesnya. Ini alur prosesnya biasa saja. Jadi KPU itu bertindak ketika ada surat masuk, dalam hal ini permintaan yang dikirimkan oleh Sekretariat Dewan. Jadi setelah masuk ke KPU, maka KPU punya waktu 5 hari menindaklanjuti surat tersebut terhitung sejak surat diterima. Jadi kalau hari ini surat diterima, maka hari ini berlaku argonya. Tetapi hari yang dimaksud adalah bukan hari kalender, tetapi hari kerja. Jadi kalau masuknya surat permintaan pergantian anggota Dewan dari DPR itu masuk hari Selasa, hari Jumat, maka yang dihitung adalah terhitungnya itu Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, jadi Sabtu Minggu tidak masuk, kira-kira begitu. Jadi hari kelima paling lambat itu surat harus sudah ditindaklanjuti, apapun bunyinya, apapun bentuk tindak lanjutnya, apakah langsung mengirimkan calon pengganti atau mengirimkan balasan memberitahukan bahwa belum bisa mengirimkan calon pengganti karena alasan sedang melakukan verifikasi karena waktu yang tidak cukup atau dan lain-lain. Ya. Kemudian setelah itu dikirim berkas-berkas itu, maka seterusnya itu menjadi kewenangan dari Sekretariat Dewan untuk memproses lebih lanjut. Ya. Nah, surat yang dikirim oleh Dewan ke ke KPU itu, ya biasanya normatif Dewannya itu. Jadi dia tidak mau menyebutkan siapa calon pengganti berikutnya, ya karena pada prinsipnya sama saja Dewan dengan KPU dalam hal ini tidak berkepentingan dengan siapa yang akan mengisi kursi yang kosong itu. Ya, tidak berkepentingan. KPU juga nggak berkepentingan. Jadi korespondensi kita itu bukan dengan partai politik. Jadi korespondensi KPU dalam hal PAW ini adalah dengan Dewannya. Tidak bisa langsung apabila misalnya partai politik berkirim surat ke KPU menggantikan ini, mohon pengiriman calon pengganti antar waktu, nggak bisa. Kita tidak melayani itu. Kita hanya melayani surat permintaan dari Sekretariat Dewan. Jadi Dewan pun akan melakukan itu, dasarnya adalah apabila partai melakukan berkirim surat ke Dewannya untuk pergantian calon, ya, pengiriman calon. Jadi biasanya partai ini ada juga 1-2 partai yang ada konflik kepentingan di antara pengurusnya itu menyebutkan calonnya supaya menyebutkan yang akan menggantikan adalah si A atau si B, ya. Dan si B ini tidak sesuai, bukan orang yang pemilik suara terbanyak berikutnya. Ada itu kejadian, sering kejadian itu. Nah, tetapi KPU tidak akan dengan serta-merta menyebutkan itu atau mengikuti itu. KPU tetap akan berpedoman kepada ketentuannya bahwa calon pengganti antar waktu itu adalah orang atau mereka yang memiliki suara terbanyak berikutnya dari partai yang sama dan dapil yang sama. Ya, jadi meskipun di surat Dewan itu biasanya disertakan dengan lampiran-lampirannya, ya, lampiran-lampiran. Biasanya lampiran surat dari partai politik. Ya, baik, itu kira-kira alurnya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu. Ya, jadi nggak boleh KPU itu berlama-lama. Justru kalau lebih dari 5 hari dia tidak menindaklanjuti surat dari Dewan, dia bisa dianggap melakukan pelanggaran administrasi dan itu ada sanksi-sanksinya. Ya. Kira-kira begitu. Lanjut. Operatornya mana? Iya, ini klarifikasi. Nah, setelah KPU
menerima surat dari DPR itu, KPU punya waktu 5 hari, maka dalam waktu 5 hari itu biasanya KPU diwajibkan melakukan klarifikasi. Klarifikasinya hanya kepada dua pihak. Pertama, dia lakukan klarifikasi kepada calon pengganti antar waktu. Dia lakukan klarifikasi. Apa yang diklarifikasi? Dia ingin memastikan apakah benar orang yang akan menggantikan ini masih memiliki masih memenuhi syarat untuk diajukan atau tidak. Jangan-jangan orang ini tidak lagi memenuhi syarat dengan beberapa alasan, misalnya sudah berpindah partai, ya, yang dibuktikan dengan KTA, ya. Atau orang ini sudah kembali menekuni bidangnya yang sebelumnya dilarang untuk mencalon, misalnya jadi beracara kembali, ya, karena dia pengacara dulunya, atau dia aktif lagi sebagai akuntan, atau dia bekerja di BUMN atau BUMD. Nah, ini kan adalah syarat pencalon anggota dewan yang sebetulnya dilarang. Nah, karena dia merasa dia tidak terpilih, maka dia aktif lagi, padahal dia calon berkenaan. Ini mau kita pastikan, ya. Apakah orang ini masih memenuhi syarat atau tidak? Atau dia sudah beralih status, sudah jadi polisi atau sudah jadi tentara dan sebagainya, atau dia punya alasan-alasan lain. Nah, itu kita. Yang kedua, objek yang mau kita klarifikasi itu adalah partai politiknya. Apakah benar dia mengusulkan si A atau si B atau si A yang itu atau tidak? Jadi KPU itu tidak melakukan klarifikasi kepada orang yang diganti. Orang yang diganti kita nggak klarifikasi. Ya, apalagi orang yang diganti itu karena alasan meninggal dunia, kan nggak mungkin kita klarifikasi. Paling yang kita pastikan adalah surat kematiannya saya, surat keterangan kematian. Apakah dari lurah, dari RT, atau dari siapa, ya, dari instansi yang berwenang mengeluarkan itu. Jadi sekali lagi yang kita klarifikasi itu adalah calon pengganti antar waktu dan partai politik yang mengusulkannya. Sementara orang yang diberhentikan atau orang yang digantikan itu tidak kita minta klarifikasi. Karena kenapa? Karena itu sepenuhnya kewenangan partai politik. Apakah misalnya ya di luar alasan mengundurkan diri dan meninggal dunia, tapi alasan diberhentikan, itu kan alasan diberhentikan itu alasannya ada di kewenangannya ada di partai politik. Nah, kita anggap itu adalah wilayah internal partai. KPU nggak mau masuk ke wilayah sana. Bahwa dia melakukan perlawanan, tapi perlawanannya itu adalah perlawanan terhadap ke partainya. Ya, dia bereskan saja dulu itu. Kira begitu. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan di awal, meninggal dunia dan mengundurkan diri. Ya, kalau meninggal dunia dan mengundurkan diri ini, maka calon PW yang dinyatakan TMS itu. Ya. Saya kira ini tidak apa yang saya sampaikan kira-kira detailnya seperti ini, ya. Berpraktik sebagai akuntan publik, diberhentikan sebagai anggota partai politik, atau menjadi anggota partai politik lain. Dalam masa tunggu dia sudah melanggar ini yang mau kita pastikan. Tetapi saya mau sampaikan begini. Kalau diketahui nanti calon pengganti antar waktu itu misalnya selama masa tunggu dia kembali berpraktik sebagai akuntan publik, kembali berpraktik sebagai pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, ya, atau bekerja di BUMN, BUMD yang keuangannya bersumber dari keuangan negara itu. Maka kita minta yang bersangkutan untuk membuat pilihan. Anda tetap mau beraktivitas seperti ini atau memilih untuk jadi pengganti calon. Kita pilih. Kalau dia memilih untuk yang pertama, dia tetap beracara, berakuntan, maka dia kita anggap TMS. Tetapi dan itu harus ada surat pernyataan. Tetapi kalau dia memilih untuk menjadi calon pengganti, maka dia kita usulkan atau namanya kita teruskan, tentu lagi-lagi dengan buat surat pernyataan dan berita acara. Ya, jadi untuk dalam kasus yang seperti ini spesifik, dia diberikan opsi untuk memilih. Ya, begitu. Lanjut.
tidak banyak lagi. Lanjut. Nah, ini penetapan calon PAW, DPR dan DPRD. Calon dengan perolehan suara terbanyak urutan berikutnya. Ini tadi yang saya sebutkan. Jadi tidak bisa misalnya partai politik karena tidak cocok dia dengan calon PAW, calon pengganti ini, dia pengennya yang nomor berikutnya karena dia ini orangnya loyal, orangnya udah lama, macam-macam, dia pengen itu. Nggak bisa. KPU tidak bisa memenuhi permintaan begitu ya. KPU tentu akan tetap berpedoman kepada bahwa yang menggantikan adalah orang yang mempunyai suara terbanyak berikutnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana ini kondisi-kondisi bagaimana kalau terdapat lebih dari satu calon PAW dengan perolehan yang sama, ya. Jadi ternyata perolehan suara berikutnya itu ada 2 orang sama suaranya, ya. Persis sama. Maka jalan keluarnya adalah dia dilihat berdasarkan sebaran wilayah. Sebaran wilayah perolehan suara. Kalau dia anggota Dewan Kota, maka kita lihat sebaran wilayahnya di kecamatan. Kecamatan kota berapa itu? Berapa banyak? Nah, kita lihat. Kalau masih tingkat kecamatannya masih sama perolehan suaranya, maka kita lihat lagi sebarannya. Turunkan setingkat lagi tingkat kelurahan. Masih sama juga. Kita lihat sebaran TPS-nya. Tetapi biasanya ini jarang terjadi ya. Tetapi walaupun jarang terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi, tetapi opsi ini selalu dibuka, ya, atau alternatif penyelesaiannya selalu disediakan. Kemudian bagaimana kalau tidak terdapat calon pada satu dapil? Misalnya ada anggota dewan yang meninggal dari dapil 1, penggantinya kan tetap harus dari dapil 1 juga, dari partai yang sama. Tetapi di dapil 1 itu calon pengganti tidak ada. Kemana harus dicari? Maka dicari ke dapil yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan dapil 1. Ternyata dapil yang berbatasan langsung dengan dapil 1 itu banyak, ada lebih 1, misalnya ada 2 atau 3. Dapil mana yang diambil? Maka yang diambil adalah dapil yang jumlah penduduknya terbanyak. Jumlah penduduknya terbanyak. Itu yang kita ambil. Jadi kalau yang berbatasan dengan dapil 1 itu adalah dapil 2, dapil 3, dan dapil 4, maka di antara 2 dan 3, 4 ini siapa jumlah penduduk yang terbanyak? Ya, itu yang kita ambil. Ya. Kemudian jika terdapat pada dapil yang berbatasan langsung, calon PAW ditetapkan dari dapil yang tidak berbatasan langsung dengan penduduk terbanyak itu tadi ya. Kemudian apabila tidak terdapat calon pada dapil yang tidak berbatasan langsung, calon PAW yang ditetapkan dari DCT setingkat di atasnya. Jadi kalau kondisi yang ekstrim itu, kalaulah sudah kita ambil di sana, sudah kita tentukan dapilnya itu adalah dapil yang berbatasan langsung dengan suara jumlah penduduk terbanyak, ternyata di dapil itu juga tidak ada calonnya, maka kemana harus kita ambil? Maka diambil dari DCT setingkat di atasnya. Setingkat di atasnya di mana? Di ke provinsi. Gitu, ya. Apabila yang terakhir, apabila tidak terdapat calon yang memperoleh suara atau suaranya 0 pada suatu dapil, sementara maka calon PAW ditetapkan berdasarkan jenis kelamin perempuan. Jadi dalam hal ini jalan keluarnya adalah diambil calon perempuan. Ya. Jika terdapat lebih dari satu calon perempuan, maka calon PAW yang ditetapkan adalah yang memiliki nomor urut terkecil. Jadi sesulit apapun kondisi lapangannya, ya, maka solusinya harus ditemukan. Dan ini adalah kondisi-kondisi yang seperti ini. Kenapa ada rumusan kondisi seperti ini? Tentu pernah ada kejadian, ya. Tentu tidak di kita, tapi di daerah lain, dan solusinya sudah dikeluarkan. Tapi sepanjang yang saya tahu di Banten rata-rata tidak ada kejadian begini ya, jadi tidak terlalu ribet proses pengajuan calon penggantinya. Hanya sampai pada tahap di dapil yang sama, dari partai yang sama, dan tersedia calonnya. Karena kalau kita lihat dari daftar calon yang diusulkan waktu pileg kemarin, rata-rata banyak sekali dari satu dapil itu yang diusulkan, hampir bahkan ada yang memenuhi 100% kuotanya ya. Jadi masih tersisa daftar calon tunggu ya di dalam dapil tersebut.
Lanjut. Saya kira itu Bapak Ibu peserta sosialisasi teman-teman partai politik yang bisa saya sampaikan ya. Poin-poin besarnya ya, bahwa sekali lagi bahwa proses PAW ini sebetulnya sederhana tetapi meskipun sederhana tetapi juga rumit ya kalau KPU-nya tidak bisa secara cermat dan teliti memilah. Ya, saya mau ngambil contoh begini. Mohon maaf kalau ada partainya di sini. Ya, ini informasi terutama bagi teman-teman partai politik, teman-teman KPU-nya. Di Cilegon, ya, itu ada PAW, tetapi belum berlangsung karena salah satu anggota Dewan Cilegon itu berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia. Dalam hal ini meninggal dunia. Kebetulan yang meninggal ini adalah ketua partai itu sendiri. Jadi di Cilegon itu ketua partainya yang juga anggota Dewan meninggal dunia. Kosonglah jabatan ketua di partai itu. Ya. Lantas ada nih kader partainya yang datang ke KPU minta pendapat hukum karena kebetulan ada friksi di partai itu sendiri soal kepengurusannya. Dia minta pendapatnya KPU. Nah, saya sampaikan tuh kepada teman-teman Cilegon, hati-hati memberikan pendapat ya. Hati-hati memberikan pendapat karena kenapa? Omongan KPU itu bisa dipegang karena bernilai administrasi sifatnya ya. Bernilai administrasi. Jadi hati-hati. Jangan sampai nanti ya itu menjadi pegangan. Lah KPU-nya bilang begini, boleh yang mengusulkan ditandatangani oleh wakil ketua. Karena boleh yang menandatangani atau pimpinan partai politik setingkat di atasnya. Nah, itu jangan sampai masuk ke wilayah itu karena partai politik itu punya aturan main sendiri ya, lewat ADART masing-masing. Antara satu partai dengan partai lain punya ADART dan itu masing-masing berbeda. Ya, soal pengisian jabatan atau pengisian posisi di partai politik. Apakah kalau ketuanya meninggal dunia siapa? Apakah harus ditunjuk PLT atau langsung menjadi atau langsung ketua bidang organisasi dan pemenangan pemilu yang menjadi ketua umum? Nah, itu kan rata-rata partai punya aturan main sendiri itu. Jadi konsultasi sih boleh-boleh saja, tetapi konsultasinya tidak mengikat ya, tidak mengikat. Jangan sampai nanti pendapat KPU itu dijadikan pegangan bagi partai, terutama oknum-oknum partai hanya karena dia punya kepentingan untuk mengisi jabatan yang kosong di DPR. Ya. Karena sekali lagi KPU berkorespondensi dalam konteks PAW itu dengan DPR-nya, bukan langsung dengan partai politik. Ya. PKPU 6 2019 itu membatasi atau memutus hubungan langsung KPU dengan partai politik. Ya. Kalau PKPU yang lama itu tidak diputus sehingga kadang-kadang banyak sekali kasus PAW ini yang menyeret-nyeret anggota KPU-nya, ya, dan itu terjadi pelanggaran sehingga dia harus dilaporkan ke DKPP lah, ke polisi lah, macam-macam. Padahal orang yang mendapatkan kursi tapi anggota KPU-nya yang diseret-seret itu tadi. Karena ada ruang yang terbuka sehingga anggota KPU ini tergoda-goda juga ya. Nah, dengan PKPU yang baru maka ruang itu diputus. Salah satunya itu, yang kedua salah duanya adalah soal verifikasi tadi. Yang kita verifikasi adalah orang yang akan menggantikan dan partai politik yang mengusulkan. Sementara orang yang digantikan itu tidak kita lakukan verifikasi. Kalau aturan yang lama masih kita verifikasi orang yang digantikan. Saya kira itu Bapak Ibu, Pak Kang Rustana yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan bersama, jika masih ada waktu,
monggo kita berdiskusi secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masudi atas ulasan dan penjabarannya yang seharusnya panjang tapi disingkat menjadi sesuatu yang padat, tetapi dengan cara penyampaian beliau ini menjadi lebih mudah kita cerna dan kita dapat. Memang kalau melihat dari pergantian antar waktu ini seperti yang dikatakan Pak Masudi tadi, sederhana tapi terlihat rumit. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak ya. Beliau menyampaikan dasar hukumnya, definisi, waktu pelaksanaannya, alasan-alasan pemberhentian, proses atau alur proses pelaksanaan pergantian antar waktu. Mungkin kita sebagai yang menyimak atau yang mendengar pastinya ada unek-unek, ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung kepada beliau. Tapi memang kita di Kota Tangerang ini belum sama sekali ya ada pergantian antar waktu gitu. Jadi kalau kita lihat data di KPU Provinsi Banten kan seperti Lebak, Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan bahkan sudah beberapa kali ada pergantian antar waktu. Ya mungkin karena di Kota Tangerang ini ya semuanya pada sehat walafiat, terus kemudian juga baik-baik saja hubungan antar anggota dan partainya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar gitu ya sampai selesai masa jabatannya. Tetapi saya langsung buka saja ya session pertanyaan. Saya buat 2 session. Sesi yang pertama 2 penanya saja. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait ulasan dan penjelasan dari Pak Masudi tadi. Kepadanya dipersilakan. Silakan. Nama dan dari partai apa ya? Silakan Bapak Ibu. Pak Pimpinan. Ya, siap. Ya. Siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa ya dari P3. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, P3. Ya, oke, silakan dilanjut Pak Mustafa. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada pimpinan rapat pada hari ini, Pak Rustam. Pertama, saya ucapkan selamat yang pada hari ini kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dalam pasca pandemi COVID-19 ini. Kemudian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marsudi berkaitan dengan PAW Cilegon, memang kebetulan itu adalah dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon. Ya, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam hal ini. Pertama yaitu satu, apakah tadi materi yang tadi disampaikan itu mohon sekiranya jika berkenan di-share agar kami bisa mempelajari materi pada siang hari ini ya. Kemudian jika partai sudah memutuskan dari jauh-jauh hari dalam hal ini salah satu anggota partai telah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai, tentunya gugatan ini berkaitan dengan kecurangan-kecurangan di internal partai dan sudah dilakukan oleh salah satu anggota partai itu, kemudian sudah diputuskan oleh DPP dalam hal ini adalah Mahkamah Partai memutuskan untuk mem-PAW pada poin intinya adalah jika tergugat tidak mengundurkan diri pada masa waktu yang ditetapkan, kemudian DPP atau Mahkamah Partai akan mengambil dan memberhentikan saudara tergugat sesuai dengan ADRT partai.
kemudian apakah hal ini bisa ditindaklanjuti atau kemudian mekanisme apa yang bisa ditempuh salah satu partai tersebut? Itu saja kiranya yang kami pertanyakan. Sekian, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Masudi kalau ini langsung dijawab saja. Ini berkaitan sama masalah internal partai yang sudah diputuskan sama Mahkamah Kehormatan Partainya. Baik, makasih. Pertama soal materi, Pak. Saya kira nanti biar teman-teman KPU Kotang yang akan men-share ya. Mungkin bisa lewat kolom chat ini atau lewat email, saya nggak tahu persis mekanisme seperti apa. Intinya memang materi ini terbuka untuk dibagikan. Ya. Yang kedua, soal internal partai. Nah, sepanjang yang saya tahu, Pak, jadi kalau di Undang-Undang Partai Politik itu sudah mengatur tentang hak-hak keanggotaan partai. Jadi bahwa partai punya kewenangan untuk memecat, katakanlah begitu, dengan sejumlah alasan-alasan yang dianggap pengurus memenuhi syarat untuk diberhentikan dia sebagai anggota partai, maka diberhentikanlah orang tersebut dengan SK. Bagaimana siapa yang memberhentikan? Partai tentu punya mekanismenya. Apakah yang mengeluarkan SK-nya adalah DPW, DPP, itu masing-masing otonomi partai lah yang ngatur ya dengan ADRT-nya. Tetapi sepanjang yang saya ketahui bahwa ketika yang bersangkutan diberhentikan dengan SK, maka yang bersangkutan itu biasanya diberi ruang oleh undang-undang untuk minta keadilan lewat mahkamah partai lah namanya. Kalau dia merasa putusan mahkamah partai tidak memberi keadilan kepada yang bersangkutan, maka biasanya dia akan membawa persoalan ini ke pengadilan. Ya, pengadilan juga tidak selesai sampai putusan inkrah lah kira-kira begitu, sampai putusan inkrah. Nah, problemnya begini. Jadi itu wilayah partai lah. Masalahnya begini, apakah orang yang diberhentikan ini atau jika orang yang diberhentikan oleh partai ini adalah calon penggantinya, gitu kan? Pengganti. Karena begini, ini sering terjadi di partai, Pak. Biasanya begitu. Mestinya ada calon yang meninggal, yang menggantikan itu adalah si A, di bawah si A ada si B. Tetapi oleh karena pengurus partai tidak menyukai si A, dia lebih menyukai si B, sementara kalau diusulkan yang menggantikan ini adalah si B, nggak bisa karena perolehan suara si B lebih sedikit daripada si A. Maka si A ini diberhentikan dulu nih sebelum dia diusulkan sebagai calon pengganti. Diberhentikan dari apa? Dari keanggotaan partai. Nah, biasanya kalau dia diberhentikan dari keanggotaan partai, si A ini pasti akan melakukan gugatan ini, melakukan perlawanan dia. Perlawanannya bisa sampai panjang. Nah, sepanjang belum ada putusan inkrah terhadap pemberhentian si A ini dari keanggotaan partai, kalaupun ada masuk namanya permintaan calon pengganti ke KPU yang akan dia lihat pertama apa? Yang dia akan lihat ya siapa perolehan suara terbanyak berikutnya. Oh, ternyata si A. Maka si A yang akan kita klarifikasi. Ternyata si A mengatakan, ya saya masih memenuhi syarat, saya begini-begini. Kemudian kita klarifikasi ke partainya. Ternyata partainya mengatakan, oh si A sudah kita berhentikan. Gini-gini tuh. Sudah kita berhentikan. Ya, jadi dia nggak boleh lagi. Nah, kita lihat proses pemberhentian itu sepanjang apa. Karena dia diatur oleh undang-undang itu. Jadi kalau belum ada status hukumnya yang inkrah, sepengetahuan saya, maka si A itu masih sebagai anggota partai, Pak. Masih anggota partai. Kira-kira yang saya paham tentang undang-undang partainya begitu, Pak. Ya, undang-undang partai politiknya. Jadi pada prinsipnya itu tadi, itu adalah wilayah internal partai. Boleh saja diusulkan bukan si A tapi si B, tetapi kemudian tentu KPU akan melihat apakah si B ini benar perolehan suara terbanyak berikutnya atau tidak. Cukup ya Pak Mustafa ya? Diajukan aja Pak Mustafa. Saya tambahkan sedikit, ada yang kurang tadi penyampaian dari Pak Masudi. Oh begitu. Ya, izin ya teman-teman, izin ya. Jadi begini, surat keputusan itu
keluar pada tanggal 2 Agustus 2019. Kemudian surat itu sudah diterima oleh baik termohon dan pemohon. Begitu. Nah, termohon ini ditunggu selambat-lambatnya sampai 6 bulan semenjak surat itu diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2019. Kemudian termohon tidak melakukan tindakan apapun terhadap Mahkamah Partai, baik di DPP. Begitu, Pak Marsudi. Mohon penjelasannya, Pak Marsudi ya. Iya, Terima kalau kasih. memang baik, kalau memang aturan partainya memberikan batasan waktu, ya kalau sudah terlewati tentu misalnya ya kalau dalam hal sekian bulan tidak dilakukan, tidak ada perlawanan terhadap putusan Mahkamah Partai, maka dianggap ingkrah. Memang kalau di PKPU ada Pak diatur, misalnya calon pengganti ya, dalam hal calon pengganti diberhentikan oleh partai politik. Ya, nanti detailnya coba dibaca di PKPU 6 2019 atau PKPU 6 2017 itu. Dalam hal calon pengganti diberhentikan oleh partai politik dari keanggotaan partai, maka calon pengganti memiliki masa waktu 2 minggu untuk melakukan upaya hukum lewat mahkamah partainya. Oke. Kemudian dalam hal calon pengganti itu tidak setuju dengan putusan mahkamah partainya, dia masih punya waktu 2 minggu untuk melakukan upaya hukum lain lewat pengadilan. Ya. Nah, dihitung saja waktu itu, Pak. Jadi kalau dalam waktu sejak putusan mahkamah partai, apakah yang bersangkutan misalnya melakukan upaya hukum dalam rentang waktu 14 hari. Kalau dia tidak melakukan upaya hukum dalam rentang waktu 14 hari, maka yang bersangkutan kalau di PKPU kita itu tidak bisa lagi memenuhi syarat ya untuk diusulkan sebagai calon pengganti. Ya. Karena dengan sendirinya dia mengikuti atau menerima putusan Mahkamah Partai. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, saya rasa cukup ya Pak Mustafa ya. Berkarya. Terima kasih. Ya, karena ini terkait masalah internal, bisa jadi ya, gantian. jauh lebih. Berkarya. Ya. Gantian. Oke. Gantian. Silakan. Ya. Berkarya. Oh, berkarya. Pak, siapa Pak? Dari Andus Werman. Ya, Pak Andus Werman. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para ketua KPU Kota Tangerang, KPU Banten, dan para pejabat petinggi pemerintahan, abang-abangku ketua partai maupun yang mewakili LO, salam sejahtera semua, salam sehat, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, sehat semua, amin, ya robbal alamin. Pertanyaan saya tentang Partai Berkarya, khususnya wilayah Banten yang ada 10 kursi. Pertanyaan saya seperti ini, sebentar. Saya mau bertanya, sejauh manakah hak kita untuk mem-PAW-kan anggota dewan, atau maksudnya menggantikan, bisa siapa sajakah yang bisa menggantikan, walaupun tadi memang sudah dijawab tadi, cuman biar saya nanti bisa buat laporan gitu, karena suara saya ini saya rekam buat laporan ke ketua partai, dan dasar hukumnya seperti apa. Dan itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kalau bisa tadi saya setuju untuk PowerPoint-nya bisa di-share, biar kita bisa lihat-lihat lagi, dan kalau bisa masuk ke YouTube channel, bisa kita tonton bersama lagi hasil rekaman berikut. Saya mau tanyakan yang kedua adalah bagaimana mekanismenya ketika mau melakukan PAW dari khususnya di Partai Berkarya, karena salah satunya tadi meninggal dan seterusnya,
Kalau misalnya ada hal-hal lain, kira-kira itu keputusan hak mutlak partai atau seperti apa, aturan mainnya seperti apa, saya mau tanyakan itu kepada KPU. Jadi itu saja pertanyaannya. Terima kasih dari Partai Berkarya, Anus Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Masudi. Yang pertama, kawan kita dari Berkarya, Pak Awan menanyakan sejauh mana hak partai melakukan PAW dan dasar hukumnya. Yang kedua, mekanisme dari proses mungkin ya, mekanisme atau proses dari Partai Berkarya. Silakan. Tadi sudah dijelaskan tapi diulas kembali saja, silakan. Iya, jadi kan tadi di awal alasan PAW itu ada 3 ya, ada karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan, ya. Jadi kalau meninggal dunia clear itu, ya, tidak ada persoalan kita di situ. Kemudian mengundurkan diri juga clear karena itu atas kesadaran sendiri dari anggota dewannya karena dia mengundurkan diri. Kemudian yang diberhentikan, ini nih, ya, diberhentikan ini siapa yang memberhentikan, ya? Bisa karena siapa yang memberhentikan, ya partainya, ya, dengan berbagai alasan. Apakah karena dia melanggar ketentuan atau peraturan kedewanan, misalnya tidak ikut paripurna selama berapa kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, biasanya itu ada disidang oleh majelis kehormatannya, kemudian majelis kehormatannya kemudian menganggap cukup dan menyatakan direkomendasikan berhenti tetap, ya kan? Itu juga diberhentikan namanya. Atau dia diberhentikan oleh partainya karena dianggap melanggar ketentuan garis kebijakan partai, kira-kira begitu ya. Maka dia diberhentikan. Jadi seberapa besar kewenangan partai? Partai punya kewenangan. Atau anggota dewan itu kan anggota dewan yang sedang duduk itu kan kader dia, ya, kader dia. Jadi dia berhak memberhentikan kadernya. Apakah dia berhentikan sebagai anggota dewan? Apakah dia berhentikan sebagai anggota partai politik? Ya partai itu sendiri yang tahu, ya. Dia punya alasan-alasannya, dia punya penilaian-penilaiannya. Masing-masing partai itu kan punya indikator penilaian sendiri terhadap kader-kadernya yang duduk di dewan, ya. Mereka punya alat ukur sendiri. Oh, ini kader saya yang di dewan ini membangkang, kira-kira begitu. Oh, ini orangnya sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Oh, ini melakukan pelanggaran disiplin berat terhadap ketentuan dan peraturan organisasi partai misalnya. Nah, itu yang tahu itu siapa? Partai sendiri. Jadi ada ruang untuk itu. Maaf Ketua. Ya. Kalau sudah pindah partai secara otomatis ya Ketua gugur. Oh iya, kalau yang bersangkutan ketika menjabat tiba-tiba dia secara diam-diam ya, kita tidak tahu, tiba-tiba dia menjadi anggota partai politik lain yang kemudian diketahui oh iya benar dia sudah menjadi anggota partai politik lain dan itu ada buktinya, misalnya buktinya apa? Kartu anggota, ya. Siapa yang maka yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberhentikan menurut saya karena partainya merasa wah ini bukan kader saya lagi, dia berhentikan itu. Tentu tapi tidak dengan serta-merta juga kalau partai tidak memberhentikan yang bersangkutan ya masih sebagai anggota partai dari bawah yang bersangkutan. Maka dalam hal ini menurut saya kalau partai merasa bahwa kadernya yang sedang duduk di dewan itu dianggap dan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan bukan lagi kader partai tapi sudah kader partai lain, ya, maka partai punya kewenangan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Apakah diberhentikan dari anggota dewannya ataukah status kekaderannya dicabut oleh partai yang bersangkutan? Ya, monggo itu wilayah partai. Kira-kira begitu ya. Baik, saya mau agak diperjelas kembali. Tadi kalau misalnya dia pindah partai, berarti kan bukti fisiknya harus jelas. Gitu. Misalnya fakta integritas, salah satunya itu bisa Ketua. Ya bukti kalau dia pindah partai itu pertama misalnya kartu anggota, ya kan kader itu rata-rata punya kartu anggota, ya.
Kalau kartu anggotanya menyatakan dia partai A, tetapi diam-diam dia juga masih memegang kartu anggota partai B, ya itu nggak bisa. Ya. Jadi dua induk dia itu mestinya. Istilahnya kira-kira mau kita istilahkan dua induk, ya. Jadi mestinya berada pada satu induk, karena partai itu karena syaratnya itu kan jadi anggota partai, jadi anggota dewan diajukan oleh satu partai politik kan. Waktu mencalon dulu kan ada formulir itu ya yang harus diisi, diusulkan oleh satu partai politik, ya. Kemudian dibuktikan dengan kartu tanda anggotanya. Kalau kemudian dia tidak lagi diusulkan kalau kemudian dia tidak lagi partai yang bersangkutan, maka ya dia bukan tinggal dieksekusi ditindaklanjuti saja oleh partai yang bersangkutan. Anda bukan kader saya, kira-kira gitu. Ketika sudah memenuhi syarat bukti fisik yang sudah kita temukan, lalu kita laporkan, kita pecat dulu sebagai anggota partai politik khususnya berkarya, KTA-nya kita cabut, lalu kita daftarkan ke KPU untuk pergantian, seperti itu. Enggak, jadi soal pemecatan itu wilayah, atau soal pemberhentian dia sebagai anggota partai itu wilayahnya partai, ya, bukan wilayah KPU. Satu. Apakah bagaimana mekanisme pemberhentian, bagaimana itu diatur oleh internal partainya. Yang kedua, pengusulan calon pengganti itu oleh partai bukan ke KPU, Pak, tapi oleh partai ke dewan. Ya. Oh, ke dewan. Ya, dewan yang nanti bersurat ke KPU. Jadi tidak bisa, KPU tidak akan menindaklanjuti kalau ada partai yang mengusulkan calon pengganti ke KPU langsung, itu enggak. Jadi harus melalui dewan dulu. Dewan, kemudian dewan bersurat ke KPU-nya, baru nanti KPU akan menindaklanjuti. Saya rasa cukup ya Pak Awan, ya jelas ya. Siap, cukup. Ya, cukup ya, terima kasih. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Siap. Persilakan. Ketua dari PKB, Ketua. Halo, dari Ketua. PKB. Pak Dari Oji PKB. ya? Oji Bahroji. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Hampura. Yang mau saya tanyakan terkait PAW ini, kan para caleg-caleg yang lalu nih, sebagian besar mereka sudah tidak aktif lagi di partai. Tadi kalau pembicara Pak Masudi bilang, salah satu syarat sebagai orang yang akan dilantik atau di PAW menjadi anggota DPR adalah anggota partai yang diusulkan oleh partai politik gitu ya. Apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi pengurus atau anggota partai, maka kalau menurut hemat saya itu otomatis juga tidak memenuhi syarat gitu ya. Lalu apakah di situ partai politik memiliki kewenangan mutlak untuk menunjuk siapa calon pengganti yang notabene mereka adalah juga caleg-caleg yang memiliki suara. Akan tetapi bolehkah dari dapil lain? Karena contoh misalkan di dapil A ada caleg 10 orang, lalu jadilah 1 orang dilantik. Yang 9 orang ini kemudian hari tidak lagi aktif di partai tersebut. Notabene zero di situ anggota partai. Caleg-caleg itu sudah tidak lagi jadi anggota partai politik, karena di partai politik kan biasanya ada masa itu berlakunya KTA. Contoh misalkan 3 tahun, setelah itu dia harus perpanjang. Kalau tidak, ya sudah dianggap dia tidak lagi sebagai anggota partai. Mungkin satu dapil nggak ada semua maksudnya Pak Uji. Iya, sudah tidak lagi jadi anggota partai. Semua kosong gitu. Ya, tidak lagi jadi anggota partai ya, Pak. Iya. Tidak lagi jadi anggota partai politik tersebut. Karena memang kalau dari pengalaman saya nyalek dari 2014 saya nyalek, 2019 saya nyalek. Dari pantauan saya itu sebagian besar mereka sudah acuh, sudah tidak lagi peduli dengan partai. Artinya sudah masa bodoh. Bahkan kalau kita tanya sekalipun mungkin dia KTA-nya sudah tidak berlaku, tidak lagi aktif sebagai anggota partai. Nah, apakah di situ partai politik punya kewenangan mutlak untuk menunjuk siapa calon PAW dari dapil mana? Karena
case-nya berbeda seperti yang tadi dijelaskan oleh pembicara Pak Masudi. Hampura mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oji dari PKB. Silakan Ya, Pak. satu lagi Pak. Tadi saya belum absen tuh Pak di chat karena saya buka nggak bisa Pak. Mungkin cukup dicatat kali ya Pak. PKB hadir gitu Pak. Oh iya, ya, tapi nggak apa-apa, coba dibuka lagi Pak Oji, karena itu Ya, buat tadi- operasi kita. Tadi saya pakai laptop, terus tiba-tiba nge-hang. Ini saya ganti pakai handphone jadinya. Oh nanti operator yang ini yang atur ya. Hampura. Oke. Pak Masudi, silakan. Tadi yang Baik. anggota yang diusulkan sudah TMS. Apakah Parpol punya kewenangan mutlak itu untuk menentukan siapa anggotanya yang di PAW-kan? Silakan. Baik, makasih Kang Oji. Jadi biasanya memang begitu, Kang. Jadi dari dapil itu kemarin di dalam DCT 10, ternyata yang terpilih 1, yang lain masa tunggu semua tuh. Ya. Kemudian dalam masa tunggu itu ada yang nggak aktif lagi. Nggak Betul. aktif, dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Nah, tentu soal ketidakaktifan dan status keanggotaan partai dia itu yang mengetahui persis adalah partai politik yang bersangkutan. Ya. Misalnya kalau di PKB, saya nggak tahu, tadi disebutkan 3 tahun sekali ada pembaharuan KTA. Apakah kalau tidak diperbarui KTA-nya otomatis dia bukan lagi anggota partai? Nah, itu kan hanya partai politik PKB yang tahu tuh. Ya. Nah, itu satu hal ya. Hal kedua yang berbeda dengan itu adalah kalau dalam satu dapil itu ternyata tidak ada lagi calon pengganti yang memenuhi syarat. Ya. Ya. Pertanyaannya kan apakah partai politik punya kewenangan untuk menentukan calon dari dapil mana saja sebagai calon pengganti? Nah, betul. Sudah disebut PKPU kita sudah mengatur itu. Kalau dalam dapil itu tidak ada calon pengganti, maka diambil adalah dapil yang berbatasan langsung dengan dapil itu. Diambil dari dapil yang berbatasan langsung. Misalnya calon pengganti itu seharusnya dari dapil 1. Ternyata dari dapil 1 tidak ada penggantinya. Maka diambil dari yang berbatasan dengan secara geografis dengan dapil 1 mana? Misalnya dapil 2, dapil 3, dapil 4. Ada 3 dapil. Dari 3 dapil ini yang mana harus diambil? Ya, maka yang akan kita ambil adalah dapil yang jumlah penduduknya terbanyak. Dari dapil 2, 3, dan 4. Kita lihat nih jumlah penduduk terbanyak. Maka dari dapil itulah kita proses. Ya, kita lihat calonnya siapa di situ. Suara terbanyaknya. Misalnya dalam hal ini saya sebutkan karena Bang Oji dari PKB. Misalnya dari dapil 2 yang terbanyak. Maka dari dapil 2 itu kita lihat calon DCT PKB dari PKB kemarin siapa yang memperoleh suara terbanyak. Itulah yang kita proses. Dan mestinya partai politik itulah yang diajukan. Kira-kira gitu. Dari dapil 2 itu, dari dapil yang terbanyak. Kalau kemudian tiba-tiba ternyata yang diajukan oleh partai adalah dari dapil 3 atau dari dapil 4. Ya. Nah, kemudian itu diteruskan ke Dewan, kemudian Dewan meneruskan ke kita. Biasanya Dewan tidak menyebutkan nama, tapi dia secara main aman, dia lampirkan saja surat dari partai itu, dilampirkan ke kita. Ya. Tetapi kemudian kita melihat benar nggak nama yang diusulkan oleh partai ini ya itu sesuai dengan ketentuan kita atau tidak. Nah itu. Jadi kalau sesuai ya kita tidak lanjuti. Oh ya memang benar dapil 4 ini di antara dapil yang berbatasan langsung adalah dapil yang jumlah penduduknya terbanyak. Tetapi kalau tidak, faktanya dapil yang terbanyak penduduknya itu adalah dapil 2, maka otomatis calon yang diusulkan tadi yang berasal dari 4 tidak kita tidak lanjuti, maka yang kita proses adalah dari dapil 2-nya. Siapa dari dapil 2 itu yang memenuhi syarat pertama suara terbanyak situ dari PKB, karena harus dari partai yang sama. Kira-kira gitu, Bang Oji. Baik Pak Masudi. Terima kasih atas jawaban. Baik Pak, makasih Pak. Saya rasa penjelasan dari Pak Masudi ini cukup jelas ya, cukup padat dan mudah dimengerti begitu. Ya, soalnya kita PKB kayaknya mau PAW nih Pak. Oh mau PAW, ya kita masih siap menunggu aja. Ini bisa rame. Ya, prosesnya dari Dewan kita ya kita.
Janganlah, kita berdoa yang baik-baik dengan kawan-kawan Dewan PKB untuk Ya, bekerja. ya. 9 bintang pasti baik lah Pak. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Atau ada lagi dari rekan kami ini di Bawaslu, dari Bawaslu atau dari Pemda yang ikut dalam proses PAW ini, dari Pemda atau dari Sekretaris Dewan, ada? Tidak ada ya? Baik, mungkin kalau tidak ada, Pak Didi, kali mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya sedikit silakan, aja Pak Didi, dari Bawaslu bertanya. ya, anggota Bawaslu KPU Kota Tangerang. Bawaslu Kota Tangerang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja barangkali ya, yang terhormat Bapak Ibu peserta forum webinar pada hari ini, yaitu sosialisasi tentang PAW. Kita ambil kasus contoh di Kota Tangerang. Tadi ada satu penjelasan, manakala dia mempunyai satu durasi waktu kurang 6 bulan, maka itu tidak bisa untuk di PAW-kan. Artinya kosong satu kursi. Nah, itu penterjemahan daripada maksud bahwa durasinya kurang dari 6 bulan tidak bisa. Itu nanti bagaimana? Apakah memang honorarium yang biasa diterima misal oleh si almarhum atau mengundurkan diri sih nggak mungkin. Atau bisa juga itu dikembalikan kepada manajemen partainya atau pengurus partai. Atau seperti apa gitu. Artinya apakah memang itu ditarik oleh negara sisa uang gajinya atau yang lain-lain. Barangkali itu aja Bang. Terima kasih barangkali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Didi, terima kasih. Pak Masudi masih menyimak? Ya. Mau ya dikomentari silakan Pak. Baik, makasih Kang Didi. Jadi dalam hal memang terjadi kekosongan sisa jabatan kurang dari 6 bulan memang tidak dibenarkan di tes lagi KPU. Jadi hitungan waktu 6 bulan itu dimulai sejak KPU menerima surat dari Dewan. Gitu. Terus bagaimana soal gaji? Saya kira kalau statusnya orang meninggal dunia itu kan terjadi kekosongan itu. Karena dia terjadi kekosongan maka statusnya yang ada lagi. Jadi orang meninggal dunia maka otomatis seluruh hak dan kewajibannya, yang anggota dewan yang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya itu terhenti pada saat itu juga. Ada lagi Pak. Sepengetahuan saya ya, ini kalau ada dewan perwakilan sekretariat dewan mestinya bisa meluruskan kalau saya salah. Sepengetahuan saya kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka status dia sebagai anggota dewan gugur habis, maka pada saat itu juga hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya tidak lagi ada. Begitupun orang yang mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri terhitung sejak itu maka status keanggotaan dia sebagai dewan tidak ada lagi, gugur, habis, maka hak-hak yang melekat pada dirinya dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya juga tidak ada lagi. Ya. Beda hal misalnya dengan orang yang diberhentikan. Ya. Kalau orang ini diberhentikan kan karena ada ruang perlawanan bagi dia, maka harus ada putusan ingkrah dulu. Masih ingat kasusnya Pak Fahri Hamzah? Nah, itu kan diberhentikan. Tapi karena dia diberhentikan kan tidak serta-merta status keanggotaan dewan dia berhenti, kemudian hak dan kewajiban dia hilang, gugur, enggak. Karena menunggu putusan ingkrah dari pengadilan. Sampai ada putusan ingkrah yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak lagi berhak menyandang status keanggotaan dewan, maka ketika itu dah hak-hak protokoler, keuangan segala macam stop dengan sendirinya. Ya. Di negara menstop. Biasanya sekretariat dewan yang paham ini menstop, tidak ada lagi diberikan kepada yang bersangkutan seperak pun lah kira-kira begitu ya. Karena gugur status karena. Kira-kira begitu
Kang Didi yang saya tangkap ya dari pertanyaan Kang Didi tadi dan pengetahuan saya ya seperti itu. Terima kasih Kang. Iya, cukup ya Pak Didi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Saya rasa cukup ya. Ini pertanyaan terakhir dari anggota Bawaslu Kota Tangerang, Bapak Didi. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Masudi, saya rasa cukup luas, padat, dan mudah dimengerti. Dan saya minta kepada Pak Masudi untuk langsung closing statement ya. Ya, padanya dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, saya kira saya tidak panjang ya karena tidak mengulang lagi, tapi saya mengingatkan saja bahwa meskipun ini jarang terjadi, tetapi potensi terjadinya ada. Karena itu teman-teman di partai politik saya kira perlu mempelajari dua ketentuan ini, PKPU 6 2017 yang sudah diubah menjadi PKPU 6 2019 tentang PAW itu perlu juga dipelajari ya. Alasan-alasan, alur, mekanisme, terutama soal yang kasus P3 Pak Mustafa tadi yang diberhentikan ya. Yang diberhentikan karena kalau yang diberhentikan dari keanggotaan partai itu memang ada waktu 14 hari bagi KPU, bagi yang bersangkutan sejak kita klarifikasi dia tidak melakukan upaya hukum, maka proses PAW-nya kita tidak lanjuti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlu dilihat memang undang-undang partai politiknya. Ya, teman-teman partai politik pasti sudah tahulah ya undang-undang partai politik karena itu menjadi dasar. Di sana diatur itu hak dan kewajiban kader ya anggota partai. Kalau dia diberhentikan maka dia punya hak hukum untuk melakukan mencari upaya hukum lanjutan kalau kira-kira dia merasa keadilan dia terlanggarkan dengan pemberhentian yang bersangkutan ya. Nah, saya sih berharap tidak ada yang di PAW. Tapi kalaupun ada yang di PAW tidak sulit karena yang punya kewenangan PAW adalah partai. Tapi kalaupun ada PAW maka KPU-nya juga harus hati-hati, Pak Kang Rusmana dan kawan-kawan harus hati-hati menyikapinya, melihatnya ya. Harus cermat betul melihat, membaca surat pengantar atau surat permohonan yang diberikan oleh Dewan. Karena ini ada kasus juga waktu Kabupaten Tangerang, ya. Kabupaten Tangerang itu surat dari Dewannya juga agak membutuhkan energi yang cukup itu bagi kawan-kawan untuk menelaahnya karena ambigu suratnya. Ambigu. Nah ini kalau kira-kira surat dari permohonan dari Dewan itu dirasa kurang meyakinkan ya untuk ditindaklanjuti, maka tidak ada masalah bagi KPU untuk meminta penjelasan terhadap surat itu. Misalnya tidak ada dokumen karena diatur memang bahwa surat permohonan pengajuan pengganti antar waktu itu dari DPR dapat dilengkapi. Bahasanya dapat. Bahasa PKPU itu dapat dilengkapi dengan dokumen tambahan. Ya. Nah, kalau tidak ada dokumen tambahan, sementara dokumen tambahan itu bagi KPU penting untuk diketahui, ya bisa saja membalas surat itu untuk meminta kepada Dewan dokumen tambahan. Nanti dari situ datang lagi surat kedua, dihitung lagi 5 hari sejak itu. Jadi masih ada ruang waktu. Jadi harus hati-hati untuk menindaklanjuti karena teman-teman KPU ini mengurus nasib orang, nasib politik orang. Ya, jangan sampai salah mengambil tindakan administrasi itu menggugurkan hak politik seseorang dan itu dampaknya fatal sekali. Ya, bisa kemana-mana. Karena itu saran saya kalau memang kurang yakin diskusikan plenokan kalau memang belum yakin juga masih ada waktu konsultasikan ke atas. Kalau memang di provinsi belum bisa memberikan jawaban, kita konsultasikan sama-sama ke pusat ya kalau memang alasannya memang agak rumit ya. Tetapi dari proses yang selama ini terjadi baik di beberapa kabupaten kota yang agak menyita perhatian sedikit kemarin itu hampir saja ya hampir saja bisa terpancing itu kasusnya Tangerang Selatan ya.
itu juga. Tapi dengan kehati-hatian bisa dibatasi, ini wilayah internal partai, ini wilayahnya dewan, ini wilayah kita. Itu harus dibedakan tuh. Ini dapur kita, ini dapur dewan, ini dapur partai. Jadi jangan nanti dapur kita masuk ke dapur dewan kemudian atau kita masuk ke dapur partai. Nah, itu bahaya. Jadi saya kira itu 3 itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan selama 1 jam hampir 50 menit ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Kemudian di masa pandemi ini kita bisa tetap dalam kondisi sehat sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masudi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan tadi ada sedikit catatan ya dari Pak Masudi itu, KPU ini berkaitan dengan mengurus nasib orang. Jadi karena ada garis bawah ini, kita kalau kemana-mana, awas ada ketua KPU, nanti kita di PAW. Ternyata nggak begitu ya. Tadi pas disampaikan oleh Pak Masudi itu sudah sangat jelas sekali proses pergantian antar waktu anggota DPRD kota seperti apa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah ikut bersama-sama menyaksikan atau menyimak sosialisasi pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Tangerang ini. Di situ ada juga staf provinsi, ada Mas Danang tadi, saya lupa senggol-senggol. Ya, semuanya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Ketua KPU Kota Tangerang, buat teman rekan-rekan komisioner, dan juga para ketua partai tingkat kota atau dari Pemda tadi ada yang mewakili, dan mobil khusus. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber tunggal kami, yaitu Pak Masudi. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita semua. Nanti ditunggu lagi. Kita melalui program Melulu, mengulas pemilu, akan ada diskusi berkelanjutan sampai pemilu 2024 insya Allah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sajikan dan sampaikan. Kami kembalikan kepada pembawa acara, Bu Nona, dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, Bapak Rustana, dan terima kasih juga kepada narasumber, Bapak Masudi, DKP Provinsi Banten, untuk paparan materinya yang sangat bermanfaat dan berguna untuk seluruh tamu undangan. Kita telah ada di penghujung acara, semua sesi telah kita lalui. Kami selaku penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Terima kasih Pak Masudi telah menjadi narasumber. Pak Mustafa makan sorenya, Pak Mustafa. Ya. Terus pulang Pak Mustafa. Tes buat kotang ya. Ya. Pak Masudi, terima kasih banyak Pak Masudi. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di bulan depan. Insya Allah. Sehat selalu. Siap, makasih Pak Pandu, makasih. Saya pamit ya. Oh, Pak. Assalamualaikum. Izin live. Baik Bu. Mas sehat Danang. selalu. Izin. Terima kasih. Siap Bang.